teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah bermain remis pada babak kedua nomor catur klasik, karena sistem turnamennya adalah harus ada pemenang dalam setiap round, maka pertarungan antara Grandmaster Wesley Su menghadapi Grandmaster Magnus Carlsen harus ditentukan ke babak Armageddon. Babak Armageddon ini juga menggunakan format waktu yang unik, di mana Grandmaster Wesley Su sebagai putih mendapatkan 10 menit, sedangkan Grandmaster Magnus Carlsen sebagai hitam mendapatkan 7 menit. Jadi kalau permainan draw, maka hitam dinyatakan pemenang ya, karena sudah berkorban dari segi waktu. Jadi mau tidak mau, Grandmaster Wesley Su harus menang jika ingin dinyatakan sebagai pemenang pada round kedua. Di sini Grandmaster Wesley Su yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab Grandmaster Magnus Carlsen dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan di sini Grandmaster Wesley Su memilih pembukaan Italia dengan gajah C4, kuda F6, variasi pertahanan dua kuda tetap di dalam pembukaan Italia. Mengancam pion putih, maka pion D3, gajah C5, dan gajah G5 tentu memaku kuda hitam yang sedang melindungi menteri. Pion ancam gajah dan gajah mundur ke petak H4. Pion D6, pion C3, pion A6, dan pion A4. Langkah dari putih ini penting karena untuk membatasi agar pion hitam di lajur B tidak bisa melaju 2 langkah. Gajah mundur ke A7 dan kuda D2. Menteri E7 dan rokade pendek oleh putih. Lalu pion G5. Ini adalah semacam psywar dari Grandmaster Magnus Carlsen kepada Grandmaster Wesley Su. Memang di satu sisi pertahanan dari hitam menjadi terbuka, tapi di sisi lain langkah ini diperuntukkan untuk menyerang total ke pertahanan step raja dari putih. Gajah mundur ke petak G3 dan kuda H7. Pion B4 dan kuda F8. Pion B5 ancam kuda hitam dan kuda berpindah ke A5. Gajah D5 dan pion C6 mengancam gajah dan mengajak adu pion. Di sini putih lebih memilih memundurkan gajahnya ke petak A2. Kuda G6 dan benteng B1. Pion pukul pion, pion pukul pion, pion pukul pion, dan benteng pukul pion di petak B5. Kuda C6 dan gajah D5. Pion H5. Di sini putih harus melakukan langkah antisipatif agar gajah putihnya tidak hilang dengan memberikan space terhadap gajah putih dengan cara pion melaju ke petak H3. Pion G4. Ternyata ini langkah yang dilakukan atau dipilih oleh hitam dengan memajukan pion di lajur G bukan di lajur H. Tujuannya adalah tentu saja untuk mengacaukan pertahanan putih untuk membuat pertahanan putih menjadi lebih terbuka karena di sini pasti pion pukul pion dan pion pukul pion. Kuda mundur atau menghindar ke petak H2 dan kuda F4. Pion D4 dan kuda H5. Kuda B3 dan kuda D8. Benteng A5. Kuda pukul gajah di petak G3, pion pukul kuda di petak G3, menteri ke petak G5, dan benteng E1. Kuda ancam benteng dan gajah pukul kuda skak, lalu pion pukul gajah di petak C6. Menteri A1 mengancam gajah hitam 2 kali dan benteng ke petak B8. Jadi di sini jika putih memukul gajah, maka hitam memukul kuda. Bagaimana respon putih di sini? Ya, diterima ya. Benteng pukul gajah di petak A7 dan benteng pukul kuda di petak B3. Menteri
A2 ancam benteng hitam dan tentu saja mengancam pion hitam di petak F7 secara tidak langsung. Ini cukup sulit bagi hitam untuk menentukan pilihan. Bagaimana respon hitam di sini? Dengan benteng mundur ke petak B7. Ternyata ada chance ya untuk melindungi pion hitam di petak F7. Benteng pukul benteng di petak B7, gajah pukul benteng di petak B7, dan menteri A7 mengancam gajah, gajah mundur ke C8, dan menteri C7 terus mengancam gajah hitam. Rokade pendek oleh hitam dengan tujuan untuk menjaga gajah hitam dengan benteng, maka kuda F1. Pion pukul pion di petak D4, pion pukul pion di petak D4, dan menteri F6. Benteng D1 dan pion C5. Pion pukul pion di petak C5, pion pukul pion di petak C5, dan menteri pukul pion di petak C5. Gajah E6 dan kuda E3 tentu saja mencoba untuk membayangi pion hitam. Walaupun pion hitam ini masih ada pelindungnya, yaitu gajah, atau bisa juga nanti kuda putih beralih ke petak F5 untuk semakin memperkuat petak pusat. Di sini banyak ya alternatif langkah dari putih. Benteng ancam menteri dan menteri D6. Menteri G5 ancam kuda dan menteri F4 mengajak adu menteri. Menteri pindah ke petak C5 dan pion E5. Benteng A8 dan menteri skak di petak G5. Raja H7 dan raja H2. Benteng ancam menteri dan menteri skak. Raja G7 dan kuda skak. Oh, ini langkah kombinasi ya. Menarik dilihat apakah yang akan terjadi selanjutnya. Gajah pukul kuda di petak F5 dan menteri skak di petak F6. Raja pindah ke H7 dan menteri pukul gajah skak. Raja pindah ke G7 dan setelah putih melakukan langkah menteri skak di petak F6, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah karena memang secara posisi sudah sangat sulit. Di sini putih terus menekan ke pertahanan hitam, dari segi materi juga hitam kalah jauh, dan dari segi posisi hitam juga kalah sampai minus 14,9 secara posisi. Jadi memang tidak ada kesempatan bagi Grandmaster Magnus Carlsen untuk sekedar meraih hasil imbang di dalam pertandingan kali ini. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.